Penaksiran resiko pengendalian. Penaksiran resiko pengendalian merupakan suatu proses evaluasi terhadap desain dan pengendalian intern suatu entitas dalam rangka untuk mencegah dan mendeteksi adanya salah saji material dalam laporan keuangan. Tahapan ini dilakukan pada tahap kedua audit, yaitu pada tahap pemahaman dan pengujian pengendalian intern klien. Adapun tahapan-tahapan dalam penaksiran risiko pengendalian ini meliputi: yang pertama, mempertimbangkan pengetahuan yang diperoleh dari pemahaman atas pengendalian intern. Yang kedua, melakukan identifikasi salah saji potensial yang dapat terjadi dalam asersi entitas. Yang ketiga, melakukan identifikasi pengendalian. Yang keempat, melakukan pengujian pengendalian. Dan yang kelima, melakukan evaluasi terhadap bukti yang ditemukan. Dan yang terakhir, membuat taksiran risiko pengendalian. Pengujian pengendalian. Pengujian pengendalian merupakan proses audit untuk menentukan efektivitas desain atau operasi pengendalian intern. Pengujian ini dilakukan pada tahap perencanaan audit. Adapun tujuan dari pengujian pengendalian ini adalah mencakup yang pertama, keandalan pelaporan keuangan, yang kedua, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, dan yang ketiga, efektivitas serta efisiensi operasi dalam suatu entitas. Yang menjadi fokus pertanyaan dalam pengujian pengendalian ini adalah yang pertama, bagaimana pengendalian tersebut diterapkan? Yang kedua, apakah pengendalian tersebut diterapkan secara konsisten? Dan yang terakhir, oleh siapa pengendalian tersebut diterapkan? Perancangan pengujian pengendalian. Jenis-jenis pengujian pengendalian yang dapat dilakukan oleh auditor antara lain permintaan keterangan, pengamatan, inspeksi, dan pelaksanaan kembali. Waktu pelaksanaan pengujian pengendalian harus dilaksanakan sedekat mungkin dengan akhir tahun yang diaudit. Adapun lingkup pengujian pengendalian dipengaruhi oleh berapa besar taksiran tingkat risiko pengendalian yang direncanakan. Semakin luas ruang lingkupnya, semakin banyak juga bukti yang dikumpulkan, sehingga taksiran risiko pengendalian semakin rendah. Audit dan prosedur audit, di mana program audit merupakan daftar prosedur audit untuk seluruh audit unsur tertentu. Sedangkan prosedur audit sendiri merupakan instruksi rinci untuk mengumpulkan tipe bukti audit tertentu yang harus diperoleh pada saat tertentu di dalam audit. Kemudian ada kerjasama dengan auditor intern dalam melakukan pengujian pengendalian. Yang pertama, melakukan koordinasi pekerjaan auditnya dengan auditor intern. Yang kedua, menggunakan auditor intern untuk menyediakan bantuan langsung dalam audit. Kemudian ada koordinasi audit dengan auditor intern. Di dalam melakukan pengkoordinasian pekerjaan dengan auditor intern, auditor independen melakukan yang pertama rapat periodik dengan anggota intern, yang kedua melakukan review jadwal kerja auditor intern, yang ketiga meminta izin untuk akses ke kertas kerja auditor intern, yang keempat melakukan review terhadap laporan audit. Kemudian ada bantuan risiko deteksi, di mana risiko deteksi dihitung dengan rumus RD sama dengan RA per RB kali RP, di mana RD merupakan risiko deteksi, RA risiko audit, RB risiko bawaan, dan RP risiko pengendalian. Pengujian substantif. Pengujian substantif sendiri merupakan prosedur-prosedur audit yang didesain untuk menguji kesalahan dalam nilai rupiah yang memengaruhi langsung keberadaan dari saldo dalam laporan keuangan. Pengujian substantif sebelum tanggal neraca. SA Seksi 313 Pengujian substantif sebelum tanggal neraca memberikan panduan bagi auditor tentang yang pertama, faktor-faktor yang harus dipertimbangkan oleh auditor sebelum menerapkan pengujian substantif terhadap akun rinci sebelum tanggal neraca. Kemudian yang kedua, prosedur yang dapat memberikan dasar memadai untuk perluasan dari tanggal audit interim ke tanggal neraca atau sisa periode. Kesimpulan audit dari pengujian substantif utama. Kemudian yang ketiga, pengkoordinasian saat atau timing pelaksanaan berbagai prosedur audit. Keputusan untuk melaksanakan pengujian sebelum tanggal neraca harus didasarkan pada apakah auditor dapat yang pertama mengendalikan risiko audit, tambahan bahwa salah
kunci material yang terdapat dalam akun pada tanggal neraca tidak akan terdeteksi oleh auditor. Kemudian yang kedua, mengurangi sedemikian besar biaya pengujian substantif yang diperlukan pada tanggal neraca untuk memenuhi tujuan audit yang telah direncanakan, sehingga pengujian sebelum tanggal neraca akan menjadi lebih efisien. Kemudian ada pengujian substantif untuk periode sisa biasanya harus mencakup yang pertama, perbandingan saldo akun pada 2 tanggal untuk mengidentifikasi jumlah yang tampak luar biasa dan penyelidikan jumlah perbedaan tersebut. Kemudian yang kedua, prosedur analitik lain atau pengujian substantif terhadap rincian untuk menyediakan bukti yang dapat dipakai sebagai dasar memadai untuk memperluas kesimpulan dari audit interim ke tanggal neraca. Pengembangan program audit untuk pengujian substantif. Terdapat 4 rangka yang dapat digunakan sebagai acuan disajikan. Yang pertama, tentukan prosedur audit awal. Prosedur audit awal itu ditujukan oleh auditor untuk memperoleh keyakinan bahwa asersi dalam laporan keuangan didukung oleh catatan akuntansi yang handal. Prosedur audit awal terdiri dari 5 langkah. Yang pertama, usut saldo pos yang tercantum di dalam neraca ke saldo akun yang bersangkutan di dalam buku besar. Kemudian yang kedua, hitung kembali saldo akun yang bersangkutan di dalam buku besar. Kemudian yang ketiga, lakukan review terhadap mutasi luar biasa dalam jumlah dan sumber posting dalam akun yang bersangkutan. Kemudian yang keempat, usut saldo awal akun yang bersangkutan ke kertas kerja tahun yang lalu. Kemudian usut posting pendebitan atau pengkreditan akun tersebut ke dalam jurnal yang bersangkutan. Yang terakhir, lakukan rekonsiliasi akun kontrol tersebut dalam buku besar ke buku pembantu yang bersangkutan. Kemudian rangka umum yang kedua, tentukan prosedur analitik yang perlu dilakukan. Itu pada tahap awal pengujian substantif terhadap pos tertentu dalam laporan keuangan. Pengujian analitik dimaksudkan untuk membantu auditor dan memahami bisnis klien dan dalam menemukan bidang yang memerlukan audit lebih intensif. Program audit dalam perikatan pertama. Menurut SA Seksi 323, perikatan audit tahun pertama saldo awal, terdapat 2 hal yang memerlukan perhatian khusus dari auditor dalam mendesain program audit dalam perikatan pertama. Yang pertama, auditor harus memastikan bahwa saldo awal mencerminkan penerapan kebijakan akuntansi yang semestinya. Dan yang kedua, bahwa kebijakan tersebut diterapkan secara konsisten dalam laporan keuangan tahun berjalan. Bila terdapat perubahan dalam kebijakan akuntansi atau penerapannya, auditor harus memperoleh kepastian bahwa perusahaan tersebut memang mestinya dilakukan dan dipertanggungjawabkan serta diungkapkan. Program audit dalam perikatan berulang. Auditor dapat melakukan akses ke program audit yang digunakan dalam audit tahun yang lalu dan kertas kerja yang dihasilkan dari program audit tersebut.